Shalom Bu Guru, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Patimura. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sinifatika Sarisnaga dari kelas 11 IPS 2. Sejarah Patimura berawal daripada tahun 1817 di daerah Maluku. Perang Patimura ini sendiri adalah perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda. Pada masa itu, Belanda atau juga bernama pemerintah Nederland baru saja mendapatkan kembali kedudukannya di Maluku setelah sebelumnya berada di tangan kekuasaan Inggris. Perpindahan kekuasaan tersebut berasal dari kesepakatan kedua negara pada Traktat London atau Rusdiat atau Sulaiman T.S. Apinan tak kunjung padam pada 1983. Isi kesepakatannya adalah Inggris harus mengembalikan wilayah Nusantara yang sebelumnya merupakan hak Belanda. Wilayah tersebut salah satunya adalah Maluku. Namun keindahan dan kekayaan Maluku tak lagi seindah dalam bayangan mereka saat mendapatkan tahtanya kembali. Perlawanan rakyat di sana membuat bayangan itu kabur. Patimura memimpin gerakan perlawanan tersebut sampai membuat tahun 1817 menjadi tahun yang sangat menyebalkan bagi Belanda. Salah satu benteng utama yang bernama Dordrecht berhasil masyarakat kuasai melalui pertempuran sengit dan berhasil membuat pihak lawan mengalami kerugian. Disinilah bagian utama perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah, walaupun tidak bertahan lama dan akhirnya jatuh kembali. Adanya perlawanan tentu tidak sementara terjadi tanpa ada penyebabnya. Sebuah kejadian besar ada penyebabnya. Sebuah kejadian besar perpindahan kekuasaan di daerah tersebut kenyataannya telah menciptakan tekanan yang sangat besar. Kembalinya tahta di tangan Belanda tidak hanya urusan politik kekuasaan. Kebijakan ekonomi berupa monopoli rempah-rempah membuat rakyat di sana sangat begitu geram. Tambah lagi, aturan tentang hak bagi pemerintah untuk memusnahkan pala dan cengkeh yang tidak mengikuti aturan monopoli semakin memperburuk ekonomi. Selain itu, kebijakan lainnya seperti kerja wajib, pajak terhadap pemerintah Belanda, uang kertas pengganti logam, dan pribumi yang menimbulkan kebingungan. Terakhir, pribumi Maluku banyak yang harus mengikuti dan menjadi serbu atau tentara Belanda tanpa sesuai keinginan. Semua itu adalah alasan yang sangat kuat untuk rakyat Maluku melakukan perlawanan secara besar-besaran. Tepat pada tanggal 15 Mei 1817, perang bermula dengan sebuah serangan malam terhadap pos perahu yang berada di pelabuhan Porto. Perahu-perahu milik pemerintah yang baru 2 tahun berkuasa itu habis terbakar dan menciptakan kerugian besar karena jelas akan menghambat perdagangan dan berbagai keperluan laut lainnya. Sejarah Perang Patimura tidak hanya berhenti pada serangan besar itu. Keesokan harinya, mereka mengepung benteng Dordrecht dan melakukan serangan besar-besaran kembali. Salah satu benteng utama itu pun berhasil takluk dan berhasil masyarakat kuasai dengan terbunuhnya seorang residen bernama Van den Burg beserta perwira-perwira penting lainnya. Semua perlawanan tersebut berada di bawah pimpinan Patimura atau dikenal dengan nama Kapitan Patimura. Oleh karena itu, perang besar tersebut bernama Perang Patimura. Melihat perlawanan dan pengaruhnya yang sangat besar terhadap kekuasaan Belanda dari serangan pasukan Kapitan Patimura dan rakyat Maluku membuat mereka tidak bisa diam. Tidak berselang lama, pada tahun 20 Mei 1817, Belanda mengirimkan pasukan dengan persenjataan yang lengkap untuk melakukan penumpasan. Pasukan penjajah dengan pemimpinan Mayor Betz akhirnya melakukan pertempuran besar-besaran di daerah Sapurua. Perlawanan yang rakyat berikan juga sangat besar hingga membuat pasukan penjajah itu kewalahan dan mengalami suatu kekalahan. Mayor Betz sebagai pemimpinan mati tertembak dan pasukan Patimura menumpas habis sederbu-derbu yang tersisa di sana. Sejarah Perang Patimura masih berlanjut dengan semangat yang semakin berkobar dan perlawanan yang semakin sangat besar. Sampai pada akhir, Nederland meminta bantuan tambahan pasukan dari Ambon yang membendung serangan rakyat Maluku.
Tentara bantuan Ambon tersebut berada di bawah pimpinan Kapten Louis Mayer. Mereka berhasil sampai pada November 1817. Pada bulan itu, tentara dari Ambon terus melakukan serangan balik terhadap pertahanan ini. Pasukan Pattimura dan benteng Dordrecht. Karena benteng Dordrecht kembali jatuh beserta banyak daerah yang lainnya ikut jatuh dalam waktu yang sangat tidak lama. Kekalahan rakyat Maluku tidak semata-matanya berawal dari datangnya tentara tambahan yang berasal dari Ambon. Salah satu penyebab utamanya adalah ada pengkhianatan dari tubuh sendiri, seperti terdapat pada buku Pattimura Buddha Bangkit Memenuhi Tuntunan Sejarah. Dalam buku karya David Matthies pada tahun 1979 tersebut disebutkan kalau Belanda melakukan politik pecah belah atau bernama Divide et Impera dan seperti mengakhiri sejarah perang Pattimura. Tokoh-tokoh rakyat yang tidak menyukai Pattimura berhasil terpengaruh dan terpecah belah. Tokoh tersebut antara lain adalah Pati Akom dan Domingos Thomas Tumawakota. Akibat strategi pasukan Pattimura beserta rakyat Maluku bocor sehingga membuat Belanda satu langkah lebih dulu dalam penyerangan yang membuat masyarakat Maluku terdesak itu. Selain strategi yang bocor ke tangan Belanda, informasi dari tokoh-tokoh yang terpengaruh itu akibat membuat Pattimura tertangkap di sisi Sora di Maluku pada tanggal 11 November 1817. Yang akhirnya pada 16 Desember 1817 itu Pattimura mendapatkan sebuah hukuman dengan cara digantungkan karena tidak mau menerima tawaran kerjasama sekaligus mengakhiri sebuah perjuangan. Sejarah Perang Pattimura merupakan salah satu kisah perjuangan masyarakat Indonesia yang tidak kalah kita lupakan. Oleh karenanya, beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang perlu kita ingat sejarahnya. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah Pattimura. Selebihnya mohon maaf bila ada kata salah. Saya mohon maaf. Terima kasih, Bu.